Jangan lagi kita memprovokasi untuk menjadi debat kusir itu soal keyakinan kita masing-masing. Di sini tidak ada seperti itu, Pak. Di sini Komal edukasi. Makanya saya suruh Bapak bertanya. Silakan, pertanyaan pertama, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, Ibu, yang mau saya tanyakan, kenapa dalam agama Islam itu tidak diizinkan untuk membakar daging babi atau daging yang bertaring? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sarjana lagi lu gara-gara lu ngomong gitu. Loh, ini kan kata si Bom-Bom, bukan kata gua, Rifa. Gini, ada videonya, kata si Bom-Bom, apologet Islam yang paling ilmiah ini di kalangan TikTok itu adalah Rifa. Ini di kalangan TikTok ya. Dan gua kalah sama lu. Gua kalau dikatai pintar sama Bom-Bom nggak bangga. Dikatai pintar sama ulama kita baru bangga. siapa? Tapi Izin. Ini dia mau ngomong dulu nih, mau ngomong. Saya dari Kendari, saya Sulawesi Tenggara, Bang. Saya ingin belajar sama abang-abang, sama mbaknya juga. Abang-abang. Maksudnya enak. Saya nonton Mbak Rifa juga sama abangnya juga. Masya Allah itu, tabarakallah itu. bukan Mbak. Kalau Mbak itu Jawa, ya. Bang. Kalau Mbak itu Jawa, Rifa ini orang Padang, panggilnya orang Uni. Padang. Kalau laki-laki dipanggilnya Uda, kalau perempuan Uda. Uni. Siap. Ya. Kalau Batak dipanggilnya Ito, Boru. Kalau Sunda dipanggilnya Teteh, Aa. Terima kasih Bang Anzar ya supportnya. Saya mau Doakan tanya kami. gini. Amin. Saya mau belajar tentang apologet, tapi kita coba belajar dulu ini tentang ayat ini. Saya pengen belajar tentang ayat ini. Ya, kalau gini Bang, maaf ya. Kalau mau belajar, forumnya beda. Ini bukan forum tempat belajar untuk jadi apologet. Ini sudah macam, kalau kita bahas begini nih, ada namanya ring tinju, ada namanya tempat belajar.
Ring tinju itu tempat orang bertarung di situ. Nah, belajar bertarung bukan di ring tinju, tapi ada tempatnya, tempat gym. Ah, begitu perumpamaannya ya. Jadi kalau mau belajar gampang. Saya punya grup namanya Belajar dengan Uniriva. Di situ Mesiah bahkan punya guru mengajarkan kalian bahasa Ibrani. Kami bayar udah 3 bulan sudah kami bayar 3 bulan guru bahasa Ibrani kita. Yang mau belajar berapologet, saya nanti yang ngajarkan, materinya dari saya. Masuk di grup Belajar Uniriva. Saat ini memang belum konsisten jam, tapi nanti kalian akan belajar bahasa Ibrani bersama Bang Moto, belajar bahasa Inggris bersama Teh Juju, belajar bahasa Arab bersama Kak Sofia. Nanti ada, itu tempat belajar. Kalau naik ke sini mau belajar apologet nggak bisa. Kenapa? Karena ini tempat sudah mengimplementasikan ilmu perapologetan. Di sini kita mulai memberikan pengajaran kepada orang-orang Kristen, bukan kepada orang Islam. Karena orang-orang non-Muslim, mereka itu tidak mungkin mau belajar secara sistematik kepada kita. Maka kita biarkan mereka di sini untuk bertanya jawab. Tadi saya memberikan, dengar ya, orang Islam di sini kalau bertanya bayar 200.000. Kalau orang Kristen bertanya, biasanya itu saya bayar 20.000, saya yang bayar. Saya transfer uang tadi sekitar 620.000. Itu sekitar 6, 7, 13, 14, 15, 16 pertanyaan. Satu pertanyaannya 20.000. Ada akun NOB dapat 120.000. Akun Kak Vera dapat 200.000. Supaya dapat uang. 10. Yang Islam nanya bayar, justru kebalik. Orang Islam nanya sama gua bayar 200.000. Orang Kristen nanya sama gua yang bayar. Aneh lu. Oke, ini mumpung gua ingat nih Uni ya, sorry ya, kalau gua disimpan nanti gua lupa lagi. Nah Uni, baiknya lu di WhatsApp itu jangan buat grup, jangan, tapi lu buat saluran. Nih kayak gini nih, gua kasih tahu lu. Nah kayak gini Uni, nih gua baru bikin nih, sebentar ya. Aduh ini pakai HP. Nah ini Yonatan Nanda Real. Mulai kembangkan Yonatan Nanda Real. Ini buat saluran, jadi siapapun bisa bergabung tanpa tahu siapa nomornya. Nah ini nih. Oh gitu. Yonatan Nanda Real. Iya lu buat. Ini gua baru 3 nih yang ngikuti. Teman-teman cari di WhatsApp Yonatan Nanda Real, itu pasti ada nih. Nah, nanti lu tinggal ngirim link atau tautan, terus yang bisa, jadi lu bisa apa ya? Bisa ngasih materi-materi lu di situ, channel YouTube atau apapun di sini tentang lu gitu loh. Nah, gua baru bikin nih kemarin Yonatan Nanda Real di WhatsApp. Oke nanti lah pokoknya saya. Nah, lu harus bikin itu. Jadi orang itu bisa belajar melalui itu. Itu tanpa batas. Kalau grup WhatsApp kan terbatas, kadang-kadang komen itu bagus, itu 1 juta yang ikut pun bagus itu. Mana caranya? Di mana? Komunitas ya? Ya komunitas tuh. Ya betul, komunitas. Terus mulailah komunitas Anda. Lu bikin sekarang aja buruan. Riva MOE gitu. MOE. Selamat sore Bang Jonathan. Ya sabar Biliar ya. Uni sabar ya, bikin Pak. dulu nih. Biar teman-teman yang di sini yang mau belajar langsung tuh di WhatsApp-nya diikuti. Coba ditunjukkan kepada teman-teman. Oh, tambah komunitasnya. Udah. Ya, udah gua masukin yang. Coba tunjukkan. Ini nih. Tunjukkan ke penonton. Supaya gua follow juga. Mana? Gini kali ya. Teman-teman yang WhatsApp saya, nah itu. Mana tuh? Belajar bersama Uniriva. Coba aku cari di komunitas ya. Belajar bersama Uniriva. Ada nggak? Bersama Uniriva. Wah, lu dikirim aja di grup Riva. Link grup lu itu di share di grup. Soalnya lu baru jadi belum terdeteksi nih. Dan ntar lah ribet sekarang kita diskusi aja dulu, ntar aja. Ya. Ya udah lanjut. Assalamualaikum ini dan assalamualaikum buat Bang Nandar.
Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih udah dinaikkan di sini. Aku ngefans banget sama Bang Jonathan juga Uni Reva gitu. Jadi ya aku berdoa semoga apologet Indonesia semuanya beristiqomah untuk selalu berdakwah lewat sosial media. Amin ya Allah. Makasih Bang supportnya ya. Doakan kami semoga kami istiqomah niatnya karena Allah ya, bukan karena dunia ya. Amin, amin, amin. Begitu aja Uni, aku ngefans banget sama Uni YouTube. Apa kalau Uni hadir, Bang Nandar selalu hadir aku. Masya Selamat Allah. sore, Ibu Sore, Pak. Umi Rifa dan selamat sore Pak Yonatan. Sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Silakan lanjut aja sama Uni ya. Uni Bang di sini Firgo ya, narasumber. terima kasih banyak ya. Ya, di sini Uni Rifa narasumbernya. Jadi jangan ini ya, silakan biar tidak ini sama Rifa aja Uni Rifa. Ya, Ibu selamat. Terima kasih sudah bisa bergabung di sini. Sama-sama Pak. Silakan. Salam kenal. Saya Ya. Beliarsa dari Timur. Oke, salam kenal juga Pak Belia. Pak Belia ya. Oke Pak Belia. Ya, salam sabar ya. Gantian ya, kebenaran Ya. timik dulu ya, gantian ya. Pertama Pak Belia, Ya. terima kasih sudah bergabung di room ini. Room ini adalah salah satu tempat kita saling mengedukasi sebetulnya. Apa yang Ya, dimaksud Bu. dengan saling mengedukasi? Kami memberikan informasi dan bertanya, kalian juga mungkin memberikan informasi dan bertanya. Tapi tupoksi kami adalah, tugas pokok kami adalah menyebarkan agama kami, membuktikan kebenaran agama kami. Kami bukan mencari kebenaran, Pak. Kami membuktikan kebenaran Islam di sini. Maka disinilah tempat kalian umat non-muslim, apapun agama kalian, agnostik, ateis, bertanya tentang Islam yang kami pahami. Saya pelajari, kemudian saya ajarkan kembali. Maka seluruh non-muslim yang ingin tahu agama Islam, kami izinkan di sini. Silahkan Anda bertanya sepuasnya tentang Islam, atau Anda bertanya tentang bagaimana sudut pandang saya tentang agama kalian dari hasil pembelajaran saya dan hasil diskusi selama ini dengan pendeta. Nah, Iya, Ibu. tapi ada syarat Pak, supaya diskusinya berjalan dengan baik. Jangan menghujat Tuhan saya dan Nabi saya dan agama saya, karena saya manusia biasa. Saya bukan Nabi. Saya tidak bisa menahan diri untuk memiliki amarah kepada orang yang menghujat agama saya, apalagi Allah saya dan Nabi saya. Itu nggak bisa ya. Saya tidak akan, mungkin saya mencoba untuk bersabar, tapi saya sadar saya ini manusia biasa yang tidak akan pernah bisa membiarkan orang menghujat agama saya. Nah, Bapak boleh bertanya, kalau salah paham pertanyaannya nggak apa-apa, tapi jangan membuat klaim apalagi tidak ada dasarnya ya. Seperti itu. Silakan Pak. Oke. Kebetulan saya dari Katolik. Dari Katolik, Bu. Terus berbicara soal agama sebetulnya itu berbicara soal keyakinan dan kepercayaan. Ya. Apapun agama kita atau keyakinan kita, ini tergantung kepercayaan kita masing-masing. Soal benar salahnya itu tidak dipersoalkan, siapa yang benar siapa yang salah, tidak, karena dalam agama itu mengajarkan kepercayaan dan kebaikan seperti itu. Terus Pertanyaannya kalau Pak, pertanyaannya Ibu, forum media sosial seperti ini kita sama-sama kita beredukasi untuk bukan saling menjelekkan satu sama lain ya, sama-sama kita beredukasi soal keyakinan kita masing-masing. Jangan lagi kita memprovokasi untuk menjadi debat kusir itu soal keyakinan kita masing-masing. di sini tidak ada seperti itu Pak. Di sini Komal edukasi, makanya saya suruh Bapak bertanya. Silakan, pertanyaan pertama Pak. Oke. Pertanyaan pertama, Ibu, yang mau saya tanyakan, kenapa dalam agama Islam itu tidak diizinkan untuk membakar daging babi atau Oke. daging yang bertaring?
Oke. Pertama, di dalam Al-Qur'an ya, Allah menegaskan ada larangan. Saya kasih ayatnya ya. Iya. Saya jangan dipotong dulu kalau menjelaskan ya Pak. Kalau selesai saya menjelaskan baru Bapak saya izinkan menanggapi. Ya, jangan dipotong ketika saya menjelaskan. Pertama, kami dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Artinya ada penegasan dari Allah. Jadi kenapa kami tidak memakan? Karena Allah yang larang. Nah, lalu apa alasan Allah melarang? Allah sudah jelaskan juga di dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. Atau daging babi. Kenapa alasannya dilarang daging babi ini? Karena sesungguhnya dia najis. Jadi babi ini masuk klasifikasi hewan yang najis. Pertama, kenapa kami tidak makan? Dilarang oleh Allah. Kenapa Allah larang? Karena dia najis. Najis itu sama nggak dengan kotor? Ruang lingkup kotor itu jasmani. Ruang lingkup najis itu bahkan hal yang tidak kasat mata pun ya, itu masuk dalam ruang lingkup itu. Kebersihan bukan hanya secara spiritual tapi juga secara secara jasmani tapi spiritual. Maksudnya ada jenis-jenis cairan atau zat yang ada di dunia ini yang di dalamnya tampak yang di luarnya tampak bersih tapi di dalamnya penuh dengan bakteri yang mata manusia biasa seperti kita ini tidak tahu. Dalam dunia saintifik pun diakui ternyata semakin dilihat ada cairan-cairan tertentu di dalam mikroskop, ada makhluk hidup di dalamnya yang tak nampak secara mata kita. Disebut dengan bakteri, disebut dengan virus. Nah, Allah sudah memberitahu kepada kami bahwa babi itu, babi sekeluarga itu, nenek moyang babi, bapaknya babi, dan kebabi-babiannya, dan semualah tetangganya babi, kalaupun babi juga tetangganya ya, kecuali tetangganya ayam ya, itu najis, tidak menjadi asbab kehilangan kekudusan dalam melakukan peribadatan. Nah, tapi tidak semua hewan yang tidak boleh dimakan itu masuk kategori najis. Ada alasan kenapa dia tidak boleh dimakan. Ada alasannya yang karena dia misalkannya berbahaya untuk dimakan, seperti beracun misalkannya. Di dalam Islam itu aturan Allah itu justru untuk membuat manusia itu hidupnya sehat. Allah mencintai orang yang menjaga kesehatannya. Makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kita hidupnya untuk sehat. Makanya diberikanlah aturan tidak boleh makan daging babi. Memang secara fakta ilmiah orang akan membahas kalau babi itu kotor, dan ini kan hewan lain juga. Kan babi itu cacing pita. Tapi ternyata memang betul salah satu parasit yang sulit untuk dibunuh walaupun sudah dimasak itu inangnya adalah daging babi gitu loh. Walaupun ini tidak bisa dikatakan eksplisit Allah melarang, tapi eksplisit dalil Allah melarang satu alasan yang sangat jelas, dia najis. Nah gitu. Dan pelarangan babi ini bukan hanya di Islam Pak. Agama Samawi tidak makan babi. Orang Yahudi dan Yesus tidak makan babi. Makan babi itu dilakukan oleh orang Kristen karena membaca kitab Markus. Penulis kitab Markus yang menghalalkan babi, bukan Yesus. Bahkan pemakan babi itu dalam kitab Perjanjian Lama adalah orang yang akan dimusnahkan. Ya. Nih saya kasih dalilnya. Ya, bukan cuman Islam. Yang paling tegas itu justru ada di dalam kitab sucinya orang Kristen, Perjanjian Lama. Yesaya pasal 66 nomor 17.
Orang-orang yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk masuk ke taman-taman mengikuti seseorang di tengah-tengahnya yang makan daging babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus, mereka semuanya akan lenyap bersama-sama. Bahkan lebih tegas perjanjian lama, dibunuh sama Tuhan. Ya, seperti itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Pertanyaan kedua Pak, silakan dibuka mic-nya Pak. Oke Bu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Tadi ini ya dilarang oleh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan kedua, bukan berarti kita mau mencari atau kelemahan orang-orang Muslim juga. Masih banyak orang Muslim juga yang makan daging babi. Itu bukan urusan agama kami Pak. Masih banyak orang Islam yang memperkosa, masih banyak orang Islam yang membunuh, nggak ada kaitannya dengan ajaran. Justru di Katolik sepanjang sejarah orang Katolik biadab kelakuannya. Inkuisisi Ya, 500 tahun. Enggak, kita di sini tidak bahas perilaku, karena kalau bahas perilaku Katolik malu nanti, karena kelakuan umat Katolik sepanjang sejarah itu biadab sekali. Itu beratus-ratus tahun. Kita nggak usah bahas perilaku Pak, bahaya nanti. Saya pastikan orang Katolik jangan berani-berani bahas kelakuan depan saya. Kenapa? Waduh, saya punya banyak file Pak kebiadaban orang Katolik sejak zaman dahulu, dan itu pun dibenarkan oleh gereja Katolik. Bahkan dikeluarkan bulanya dikeluarkan loh. Kayak doktrin Inter Caetera itu Katolik tuh, dibuat sama Paus Alexander untuk menjajah negara-negara yang tidak dihuni Kristen. Doktrin Dum Diversas dikeluarkan oleh Paus Alfonso kelima. Itu perintah untuk menjajah dan memperbudak orang-orang Islam. Belum lagi di Irlandia, anak-anak bayi haram itu dimasukkan septic tank karena Katolik tidak mau memakamkan mereka secara Katolik karena mereka anak haram berdasarkan pernyataan Tuhan membunuh anak Daud hasil zina dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Makanya jangan kaitkan perilaku. Kita bicarakan ajaran. Kita bahas kan ajaran di sini. Kalau kita bahas ajaran, apa yang diajarkan aja. Silakan. Betul Ibu, betul. Itu kan saya bukan mau berdebat juga Ibu. Tapi yang mau saya tanyakan orang yang melanggar ajaran itu. Kan dalam Al-Quran atau dalilnya tadi bahwa dilarang untuk memakan daging babi. Terus masih ada umat Muslim yang makan daging babi. Itu sudah pertanyaannya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya Itu pernyataan. ya maksudnya kan di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran kan dilarang. Terus Iya. apa masalah? Oh, ada orang Islam yang makan babi, ya berarti mereka melanggar Al-Quran dong. Berarti mereka berdosa. Oh iya. Kalau di dalam Islam, maaf, saya tidak mau menyerang agama kalian, tidak. Setahu saya begini, kalau di Kristen melakukan pelanggaran, tinggal indulgensi, apalagi Katolik kan. Akui dosa, Iya, Bu, iya. beli surat indulgensi, ya kan? Kan itu yang ditolak Martin Luther itu. Membayar. Oke, iya. Bentar, sebentar. Kalau kita di sini mau diskusi ajaran, saya paham ajaran Katolik juga, Pak. Kalau di Katolik, kalau kalian berdosa, datang ke depan pastor, akui dosa kalian, lalu bayar surat indulgensi. Itu nggak ada di Islam. Di Islam itu dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dosamu sekecil biji sawi pun kau tidak akan diluputkan. Pahala kebaikanmu tak akan dilupakan. Maksudnya apa? Di dalam Islam itu mengenal namanya kafarat. Apa itu kafarat? Apa yang menggantikan perbuatan salahmu? Di antara kafarat itu penyakit kafarat, kesusahan di dunia kafarat. Makanya di dalam Islam itu ketika kita sakit, itu bisa jadi dosa kita sedang dilunturkan. Dan salah satu kafarat yang paling enak untuk dilakukan adalah berbuat baik. Salah satunya adalah menyingkirkan duri di jalan supaya orang tidak jatuh, atau tersenyum, atau berbuat baik, atau bersedekah. Islam begitu, Pak. Membayar perbuatan salah di Islam, menggantinya dengan perbuatan baik.
Itu Islam. Jadi kalau ada orang makan babi, maka dia terhitung kafir kepada Allah, kufur, mengingkari perintah Allah, maka dia tertanggung dosa kepadanya. Lalu kemudian bagaimana supaya dia selamat? Sebentar, sedikit, terakhir, biar enak. Maka dia harus bertobat. Apa yang dimaksud dengan bertobat dalam Islam? Bertobat itu bukan cuma bilang aku tobat, bukan. Bertobat dalam Islam itu adalah berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, lalu benci dengan perbuatan maksiat tersebut, dan menggantikannya kemudian dengan perbuatan-perbuatan soleh. Itu yang namanya tobat. Begitu. Silakan. Oke Bu, paham Bu. Makasih Bu. Terus saya bisa tanya lagi Bu. Bapak tanya sepuasnya tentang agama saya. Saya juga menjawab sepuasnya tentang agama saya. Oke Bu. Kenapa di Al-Quran itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sementara penduduk Muslim yang paling banyak itu berada di Indonesia? Mungkin Bapak tidak pernah baca internet. Sejak kapan Al-Quran tidak diterjemahkan, Pak? Al-Quran itu sudah diterjemahkan, Pak, ke bahasa Indonesia. Kalau mau ke bahasa Padang, nanti saya bantu terjemahkan. Siapa bilang? Diterjemahkan kok, Pak. Nih, salah satu contoh nih. Yang tidak boleh itu menghilangkan teks asli, Pak. Itu nggak boleh, itu kurang ajar namanya itu, ya. Bentar ya. Oke Bu, saya lanjut dulu Bu ya. Nggak, sebentar saya luruskan. Bapak kan salah paham di sini. Bapak bilang kan Al-Quran tidak diterjemahkan. Nih, ini kan terjemahan nih, Pak. Nah, ini Al-Qurannya. Tuh, Pak. Bahkan diterjemahkan kata per kata lagi, Pak. Tuh. Iya, maksudnya saya Ibu, saat pengajian dalam agama Islam itu menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kajian di mana, Pak? Mungkin Bapak Kajian. lagi nonton orang Arab lagi ngumpul kali, makanya pakai bahasa Arab. Coba Bapak datang ke Padang pakai bahasa Padang orang kajian. Bapak pernah datang ke Klaten nggak? Di Klaten itu justru orang lagi ngaji Al-Quran pakai bahasa Jawa. Sakarepe dhewe neng kono yo kaya ngono. Sejak kapan pakai bahasa Arab itu? Setahu saya tuh lama tinggal di Klaten, Pak. Orang ngaji itu ngaji hadis sama Al-Quran tuh pakai bahasa Jawa. Bapak mungkin waktu itu Bapak lihat orang lagi kumpul keluarganya orang Arab semua. Coba Bapak datang ke Sunda pakai bahasa Sunda mereka ngaji itu. Nggak ada, Pak. Kecuali satu kampung yang belajar tuh orang Arab semua. Bapak datang ke Malaysia, Pak, ke masjidnya, Pak, pas kajian. Ya, pakai Gus Baha aja pakai bahasa Jawa. Sakmanikun kulo yo kaya ngono. Nada. Bapak mungkin Bapak ini dapat informasi dari orang keliru mungkin. Nggak ada kami tuh ngajinya pakai bahasa mengajarkan pengajian pakai bahasa Arab semua. Mati lah orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Pelangap-pelongo lah dia. Pakai bahasa Indonesia, Pak, pengajian, Pak. Ngaji ya lah pakai bahasa Arab. Masa ngaji pakai bahasa Indonesia? Ini baca tulisan bahasa Arab terus dirubah ke bahasa Indonesia. Itu namanya, kecuali orangnya bisa. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab mentranslate itu nipu nanti namanya. Sholat mau bahasa Indonesia ya nggak boleh lah sholat. Kenapa? Nah ini mungkin Bapak maksudnya sholat mungkin. Iya, maksudnya saya tadi kenapa kami tidak menggunakan bahasa Indonesia? Inilah, Pak, perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Gara-gara orang Kristen tidak menghargai bahasa asli kitabnya, makanya terjadi revisi terjemahan revisi hampir tiap tahun. Jadi saya kasih contoh, nggak ada ceritanya di Al-Quran itu sering kali terjadi revisi tiap tahunnya. Tidak ada, Pak, terjadi banyak kali revisi. Gara-gara kalian nggak punya teks asli. Ya, nih, Bapak lihat nih, Alkitab Kabar Baik, terjemahan lama, Alkitab versi Borneo, Alkitab yang terbuka, King James Version, English Translation. Ini gara-gara tidak ada kitab bahasa aslinya. Jadi ketika ada orang yang ingin belajar, mereka cuma dapat bahasa terjemahan. Makanya jadi umat terjemahan. Kalau kami ya bahasa aslinya ya tidak bolehlah dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan bahasa aslinya? Toh kami diwajibkan belajar bahasa Arab kok. Kami ini umat Islam ini masuk wajib belajar bahasa Arab, Pak. Barang siapa yang tidak melakukan kewajiban, dosa hukumnya.
Gitu Pak. Jadi kami Paham Ibu. sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu tetap dibaca lafaz aslinya. Sebodoh-bodohnya umat Islam yang Quran surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu rata-rata hafal. Anak saya aja umurnya berapa udah hafal dia Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah, inilah kemudahan dari Allah. Walaupun bahasa Arab tetap mudah dihafal sama orang Islam. Begitu. Nggak ada satupun orang Islam yang nggak hafal itu Al-Ikhlas, kecuali memang udah bengaknya berulat kepalanya, baru udah hafal dia. Tuh. Jadi boleh diterjemahkan ya Pak ya ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Makasih Kak Jiji. Silakan Pak pertanyaan selanjutnya. Kalau enggak nanti saya kasih ke kebenaran, nanti Bapak standby dulu. Nanti Bapak cari lagi pertanyaan, saya kasih ke kebenaran dulu. 3 pertanyaan nanti pindah ke Bapak Biliar. Bapak mute dulu kebenaran. Silakan dibuka mic-nya. 3 pertanyaan dari Anda, nanti Bapak Biliar lagi. Bergantian aja biar enak. Oke teh, Umi Rifa, itu sebenarnya apa sih dasarnya di Al-Quran ya? Di Al-Quran itu seperti apa yang dikatakan si Edis itu, perempuan Apa kata si Edis? separuh. Contohnya Teteh Umi di label lah karena di Quran itu perempuan itu otak separuh. Aduh berisik Jadi kali di bro. Teteh jadi termasuk Bro. otak separuh. Berisik kali, coba di mute dulu. Di mute dulu. Di mute dulu ya. Gua geser udah. Pertanyaan dari saudara Kristen kita ini karena ditipu oleh Edis mengatakan di Al-Quran ada tertulis perempuan otak separuh. Pertama, ini penipuan yang sangat nyata yang diimani oleh banyak orang Kristen. Tidak pernah satupun Quran ataupun hadis bisa kalian temukan dikatakan perempuan otak separuh. Kalau ada saya bayar 1 juta sekarang juga. Silakan tunjukkan satu ayat Al-Quran ataupun hadis ada tertulis perempuan otak separuh. Ku bayar 1 juta ke rekening Anda sekarang juga. Silakan bro, tunjukkan Al-Quran surah apa, keberapa ayatnya, atau hadis kitab apa, nomor berapa hadisnya. Saya beli ayat itu atau teks hadis itu yang mengatakan perempuan otak separuh itu harganya 1 juta sekarang juga. Tolong tunjukkan perempuan otaknya separuh. Inilah kenapa saya katakan orang Kristen ini banyak yang menipu diri dan ditipui, karena mereka ketika mendengarkan junjungannya bicara, mereka tidak cross check. Tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa dikatakan perempuan otak separuh. Kalian sepertinya memang tidak bisa membedakan manusia dengan perkataan manusia. Seperti kalian tidak bisa membedakan yang disebut dengan akal dan otak. Ini karena kalian adalah umat, sepertinya umat yang senang ditipu, membayar si kudus TV menipu kalian dan menelanjangi kekristenan. Tunjukkan kepada saya satu ayat, satu kitab yang menuliskan di dalam itu ada tertulis perempuan otak separuh. Kalau betul ada tertulis perempuan otak separuh, kalian panggil aku orang gila setiap hari, atau aku bayar 1 juta nih. Coba saudara Kristen bernama kebenaran, tunjuk dalil di mana tertulis Al-Quran atau hadis mengatakan perempuan otak separuh. Inilah aku bilang, kalian itu pengikut Edis yang penipu, dan mudah-mudahan kalian tidak mau ditipu, tapi kayaknya kalian senang ditipu. Ayo tunjukin dalilnya di mana perempuan otak separuh. Saya kan tanyanya perkataan si Edis, Umi. Saya nggak usah dikubris dengan marah, Umi. Enggak, beda ya. Marah dengan tegas beda. Kalian belajarlah. Belajarlah kalian melihat situasi. Kristen pandangan kalian tuh sering keliru. Membedakan marah dengan tegas kalian nggak bisa. Saya di sini nggak perlu harus ketawa-ketawa sama kamu loh bro. Saya nggak ada urusan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Senyum tuh memang ibadah, tapi nggak ada urusan ketika saya sedang mengajar tuh kebanyakan senyum, nanti ODGJ. Di sini saya harus tegas supaya kamu itu nggak lama-lama tersesat. Saya kasihan sama kamu loh dibodoh-bodohi sama Edis. Coba tunjukin dalilnya. Ada tidak? Kalau ada saya bayar 1 juta.
Karena saya kan tidak menemukannya tuh. Mungkin kamu menemukan. Karena Silakan saya tunjukin tanya, Quran. Umi, di mana dasarnya itu si Edis mengatakan bahwasanya di Quran itu mengatakan ya Muhammad kalau nggak salah dulu waktu perdebatan itu bahwasanya Saya sudah jawab barusan ya. Saya pikir telinga kamu tidak bermasalah. Tidak ada tertulis dimanapun perempuan otak separuh. Kalau ada kan saya bayar 1 juta. Kalau Edis mampu menunjukkan, saya kasih Edis 10 juta ya. Edis bisa menunjukkan ada tertulis perempuan otaknya separuh, ku bayar 10 juta Edis. Kalau kamu ku bayar 1 juta ya. Nah, sekarang kutunjukkan sama kamu kenyataan yang ada dalam kitab suci yang merendahkan perempuan justru tidak ada dalam kitab kami, tapi adanya di Bibelmu. Dikatakan perempuan itu sama dengan anjing. Itu baru ada nih. Nih ya. Apa kata Burita Wahyu? Di dalam sebuah sarapan pagi biblikal, tulisan dari Burita Wahyu, seorang pengajar Bibel, ternyata orang Kristen sama dengan anjing menurut Yesus. Ini dikatakan berkat kepada anjing, ya. Nah, di sini Burita Wahyu menjelaskan tentang ayat Matius pasal 15 nomor 21 sampai 28. Dikatakan di sini, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, "Tuhan, ini ada loh Tuhan yang katanya mengasihi. Tiba-tiba ada perempuan minta tolong sama dia, dikatai anjing loh sama Tuhanmu ini loh." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini loh, ini ajaran yang nggak patut. Nah, tidak ada satupun di dalam hadis dan Al-Quran saya Nabi Muhammad pernah mengatakan perempuan otaknya separuh. Kalau ada tertulis Nabi Muhammad mengatakan perempuan otak separuh, aku keluar dari Islam. Aku keluar dari Islam kalau ada Nabi Muhammad menuduh perempuan otaknya separuh. Kalian memfitnah karena kalian tidak bisa membedakan akal dan otak. Otak, sini aku jelaskan kalian dulu ya. Mungkin kalian inilah. Aku berharapnya orang Kristen yang naik ke tempat Islam kami loh. ini. Jangan keluar Islam loh. Nanti Udah diam aja, bro, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak bicara. Kalaupun ada aku jadi keluar Islam, nggak mungkin aku nyembah Yesus. Maaf ya. Jangan kegeeran. Lebih baik aku nyembah botol kecap daripada Yesus. Pertama, botol kecap masih ada gunanya, masih bisa dibawa makan. Tuhanmu nggak ada gunanya, ya. Kalaupun seandainya aku keluar dari Islam, nggak mungkin aku menyembah Yesus, karena Yesus nggak ada gunanya. Lebih baik aku nyembah anjing. Anjing ada gunanya, jaga rumah. Serius. Kalau seandainya suatu saat ternyata aku keluar dari Islam, ya, nggak mungkin aku nyembah Yesus. Yesus nggak ada gunanya. Lebih baik nyembah anjing. Anjing minimal bisa jaga rumahku, bisa ku ajak berteman. Tuhanmu nggak ada gunanya. Maaf ya, ini fakta. Nah, lanjut. Jadi tidak ada tertulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tertulis bahwasanya perempuan otak separuh. Yang ada itu adalah Rasulullah mengatakan kesaksian perempuan itu tidak bisa satu perempuan saja, karena akalnya perempuan itu berbeda dengan akalnya laki-laki, bukan otak. Kau bisa bedakan otak dan akal nggak? Akal itu adalah kemampuan berpikir. Otak adalah indera manusia, lembek ditutupi oleh tengkorak, salah satu indera, salah satu organ manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan daya dan kemampuan berpikir. Makanya si Rudi Yohanes itu mengatakan Herder Edis itu punya kesetiaan, yang nggak punya adalah otak. Sebetulnya kalian punya otak, tapi dikatakan Rudi Yohanes kalian nggak punya otak. Sebenarnya ini adalah satir, menunjukkan bahwa percuma kalian punya otak nggak dipakai. Nah, jadi akal perempuan dan laki-laki dalam dunia psikologis memang berbeda. Perempuan ini ketika mereka itu lebih menggunakan perasaannya ketimbang rasional. Laki-laki kebalikan. Makanya belajar psikologi juga nih. Dengar baik-baik ya. Nih. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya otak. Sama kok. Memang otak laki-laki lebih besar 10% daripada perempuan secara medik.
Ya kalian cross check lah jurnalnya itu. Tapi sama saja, bukan berarti perempuan tidak mampu berpikir. Tetapi perempuan ini mereka punya yang namanya hormon yang berbeda dengan laki-laki, di mana mereka lebih mendahulukan feeling atau perasaannya. Jadi kalian jangan ini ya, kalau udah dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu gitu ya. Nah, di sini dikatakan menurut Halo Sehat nih, kemampuan komunikasi dan berpikir dengan logika. Ini ada perbedaan. Laman Stanford Medicine Magazine menyebutkan bahwa ukuran otak laki-laki yang lebih besar daripada perempuan bukanlah penyebab dari perbedaan cara berpikir keduanya. Ya. Gini, perbedaan cara berpikir keduanya disebabkan oleh ukuran lobus parietal inferior pada otak laki-laki yang lebih besar. Bagian otak ini berkaitan dengan kemampuan berpikir secara logik. Otaknya nggak separuh, otaknya normal. Kemampuan berpikirnya yang berbeda, dan itu dibenarkan oleh medis. Itu loh. Jadi ini sudah masuk kategori ilmiah, dibenarkan. Ya. Jadi jangan kalian membodohi diri sendiri lagi dengan mempercayai Edis yang menuduh perempuan Islam itu otak separuh. Kenapa? Kalau kalian percaya perempuan dikatakan otak separuh, sama saja kalian bilang Yesus itu lahir dari perempuan otak separuh. Mama kalian otaknya separuh, bini kalian otaknya separuh. Karena Edis berkata perempuan otak separuh, bukan perempuan muslim, tapi perempuan. Jadi berhentilah membodoh-bodohi diri sendiri. Tidak ada nabiku berkata otak perempuan itu separuh. Ya, seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Jangan mengulang-ulang pertanyaan ya. Saya sudah tunjukkan, tidak ada dalilnya. Kalau ada, kalian yang bertanggung jawab tunjukkan. Kalian yang menuduh, kalian yang buktikan. Di sini saya mengajari kamu, bukan diskusi. Yang sama, Umi. Di sini kalian itu belajar, bukan diskusi. Kalau diskusi itu aku dapat ilmu dari kalian, aku nggak dapat ilmu. Ya udah, nggak usah ibaratnya. Berarti saya mau belajar lagi. Ya memang harus belajar. Justru karena saya mau belajar ini, Umi. Apa sih dasarnya kenapa Edis mengatakan perempuan itu otak separuh di Muslim? Oke, saya jawab lagi ya. Ini terakhir saya jawab ya. Contohnya Umi. Enggak, saya sudah tahu ya. Nggak usah kasih contoh. Saya bukan orang bodoh ya, maaf ya, saya sudah paham. Saya tadi sudah menjawab. Sekarang saya jawab sebenarnya kenapa Edis mengatakan begitu. Karena Edis ini Kristen, diizinkan berdusta dalam segala hal. Karena Edis ini pemakan babi dan anjing, makanya mulutnya penuh dengan kedustaan. Ya, alasan kenapa Edis berdusta karena dia Kristen agamanya. Di Kristen itu dihalalkan berdusta dalam segala hal. Dalilnya mana? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Jadi di Kristen itu ada sebuah ajaran dari Paulus untuk mengajarkan orang Kristen agar mau dibodoh-bodohi, agar mau terus menyembah kepada Yesus, maka boleh berdusta dalam segala hal. Menipu boleh. Makanya Paulus mengajarkan, ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu orang ahli Taurat ngikut-ikut padahal bukan ahli Taurat. Ini namanya model menyebarkan agama dengan tipu-tipu, dan ini diajarkan oleh Paulus. Yang kedua adalah landasan Edis berbohong dan menipu karena agamanya Kristen. Coba dia Islam. Kalau Edis Islam, dia tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Karena dia Kristen, maka dia boleh berdusta dalam segala hal. Ibaratnya jelaskan ini ayatnya. Yang dimaksud Edis itu ini ayatnya. Nah, penjelasannya seperti ini. Gitu, Umi. Ayatnya apa? Saya nggak mau. Ya ayatnya mana? Ya ayatnya nggak ada. Kok orang saya kan? Bro, yang saya bilang itu Edis kan penipu. Ya ayatnya nggak ada. Mana ayatnya kalau perempuan otak separuh? Ayatnya mana? Bacakan dulu, Umi. Loh, kok saya yang bacakan? Yang mengatakan ayat perempuan otak separuh itu Edis atau saya? Ayat yang kita jelaskan kan nggak bisa ibaratnya kayak gini. Bro, ini ayat 1 saya sampai minta 6 itu berkaitan si semua. Edis Kalau itu, cuma satu aja. aduh Kristen ini memang kayak anjing, serius kayak anjing banget, serius. Aku bilang jangan kayak anjing ya. Kalian tapi betul, Yesus memang mengatakan kalian seperti anjing, itu fakta. Ya, ini Yesus bilang kalian seperti anjing, dan ternyata betul-betul mirip kalian seperti anjing. Menggonggong kerjaannya. Yang menuduh kau, kok aku yang kau suruh buktikan atas tuduhanmu? Yang mengatakan perempuan otak separuh si Edis, nggak ada ayatnya. Yesus bernubuat bahwa orang Kristen itu sama seperti anjing. Nih,
Ternyata si kebenaran menunjukkan bahwa orang Kristen memang rata-rata kalau naik ke komal Islam betul-betul mirip seperti anjing. Kenapa? Menggonggong gak berhenti. Padahal berkali-kali saya sudah jelaskan tidak ada ayatnya. Masih menggonggong lagi mengatakan ada mana ajarkan mana Umi ayatnya. Loh, yang mengatakannya si Edis. Aku justru beli nanti. Kalau si Edis bisa menemukan dalil perempuan otak separuh, aku bayar 10 juta. Untuk kau 1 juta. Nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada ayatnya. Yang ada itu ayatnya adalah perempuan adalah anjing menurut Yesus. Kenapa perempuan ini dikatakan anjing? Karena dia adalah manusia yang diberkati non-Yahudi. Maka sejak ini ya Bu Rita Wayu menjelaskan ternyata kalau ada manusia yang diberkati tapi nenek moyangnya bukan Yahudi, ternyata anjing istilahnya dari Yesus. Nggak ada sama sekali. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya nggak ada, kok minta sama aku? Kan lucu kau, yang nggak ada kau paksa aku mengeluarkan yang. Memang kau pikir aku Edis, tukang tipu? Tadi kau bertanya begini, apa dasar Edis mengatakan perempuan otak separuh? Karena dia Kristen, dibolehkan menipu dalam segala hal. Mana dalilnya? Roma pasal 3 nomor 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Artinya di sini Edis itu menunjukkan ajaran Paulus boleh menipu dalam memuliakan Tuhan. Gitu loh. Karena apa? Edis menipu kau dan kau percaya dengan tipuan Edis. Ketika kau ditipu Edis, kau tuntut aku membuktikan bahwa Edis benar, kan lucu. Kalau kau di pengadilan kau udah ditempeleng sama hakim, digoblok-goblokin kau sama jaksa. Kau yang menuduh, kau pula minta bukti. Hei, kau memperkosa biniku. Enggak, kata tetangga kau. Iya, coba kau buktikan kalau kau memperkosa biniku. Ditempeleng kau sama hakim, dek. Kau yang menuduh, kau yang suruh orang buktikan. Kau yang menuduh ada ayat pernyataan Nabi Muhammad mengatakan perempuan otak separuh dalam Al-Quran dan hadis. Kau yang tuduh. Karena kau ikut majikanmu, Edis. Kutanya sama kau, di mana ayatnya? Nggak bisa kau tunjukkan. Aku yang kau suruh tunjukkan. Kan benar-benar sama seperti anjing. Kan begitu kelakuan anjing, kan? Anjing rohani kau ya. Kau anjing rohani ya. Karena kalau orang Kristen ini ngaku-ngakunya kan Yahudi rohani tuh. Setahu aku di luar Yahudi itu anjing, kata Yesus. Dan kata Kitab Wahyu, orang yang ngaku-ngaku Yahudi rohani itu iblis. Wah, serius loh. Pengikut iblis, jemaat iblis. Jadi begini loh ya. Orang Islam tidak diizinkan menganjing-anjingkan orang. Jangan ikuti Yesus, teman-teman muslim ya. Kita tidak boleh mengatakan orang Kristen anjing. Masalahnya yang ngatain Kristen anjing tuh Yesus. Di mana tertulis? Sekali lagi aku tunjukkan. Aku suka kali ngajarin kalian ini. Nih, kata Bu Rita Wayu, berkat kepada anjing. Ya, ternyata kata Bu Rita Wayu itu betul. Itu betul. Nih, maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Chihuahua kalian. Ya. Di sini perempuan yang diberkati. Jadi gini, perempuan ini kasihan kali perempuan ini ya, mentang-mentang dia bukan orang Yahudi ya, memang egois kali Tuhan kalian. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Tuhanmu. Minta tolonglah perempuan ini ya. Aku aja kalau ada mama-mama Kristen minta tolong, pasti kutolongi. Apa kata Tuhan kalian dengan sombongnya? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Udah menyembah lo dia lo. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apa kata Tuhanmu yang katanya maha pengasih itu? Apa kata Tuhanmu yang katanya mati untuk menebus dosa orang-orang itu? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa salah wanita itu? Sehingga Tuhanmu mengatakan dia anjing.
Begitukah ajaran Kristen kasar betul? Aku ini gara-gara sering baca Bible jadi keras aku loh. Dulu aku lemah lembut, memiliki 9 buah roh. Roh sukacita, roh bijaksana, roh manis, roh cerdas, roh bidadari, roh cantik, roh lemah lembut, roh kasih sayang, roh sukacita. Tapi sejak baca Bible yang selalu ku ucapkan anjing. Gara-gara baca Bible, mulutku seringkali mengatakan anjing. Karena memang Yesus mengajarkanku bahwa orang Kristen itu ternyata anjing yang diberkati karena di luar Israel. Umi, dari kata-kata saya tadi ya, Umi baru bilang tadi Muslim itu nggak boleh ngata-ngatain orang anjing. Memang nggak boleh. Umi, iya baru aja Umi juga ralat lagi. Tengok ini Loh, anjing. yang ngatain anjing itu Yesus. Yang mengatakan orang Kristen anjing itu Yesus, bukan aku. Kok kayak gini sih, Dek? Ulang lagi, sekali lagi. Memang kognitifmu memang, aduh, pantas Yesus ini ngatain kalian anjing. Iya loh, gini loh. Ini kamu baca ini. Ini ditulis Ibu Rita Wahyu. Berkat kepada anjing. Berkat kepada anjing. Pertanyaan saya, siapakah orang di luar Yahudi yang merasa diberkati Yesus? Coba jawab. Siapakah orang di luar Yahudi yang merasa diberkati Yesus? A. Islam, B. Kristen. Coba dijawab. Yang diberkati Yesus semua orang yang percaya kepada Allah. Yang saya tanya itu orang yang diberkati Orang Yahudi, Yesus di beda. luar. Kalau Umi kan cuman orang. Memang betul, kalau orang Yahudi itu dikatakan domba sama Yesus. Gimana sih ini? Kamu masa nggak belajar Hanya kitab orang musik? Yahudi. Yang saya Nah, tanya itu orang Kristen apa sih ini? itu semua disamakan dengan domba. Apa ya? Yang saya tanya, Ikut kata kebenaran. Yesus Kemana mau dituntun tidak hidupnya, ikut ke yang baik, jangan ikut yang tidak baik. kamu tuh ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti kita bahasa, justru bahasa Yaudah, Indonesia pertanyaan yang saya kasih coba bukan ulang. bahasa Arab loh, Coba saya ulang, kasih nih. coba ulang Kalau bahasa pertanyaan saya. Arab nanti Nggak ngerti kok bahasa Arab. Bahasa Arab edit. terlalu tinggi. Hayalan saja, ya kan? Oh, hayalan saja. Kita pindah. Oke, ini tema hayalan ya. Bukan, Kalau kita jangan, lihat Umi. ajaran Kita hayalan, iya saya nggak pindah-pindah apa-apa. dulu, tetap Makasih, dulu makasih. kita. Jangan, jangan gitu. Jangan gitu. Aku lagi ngajarin kau di sini bahwa ada ajaran dari orang yang suka berhalusinasi. Ini dia. Teman-teman perhatikan ya. Ternyata ada suatu agama yang asal muasalnya dari hayalan orang. Mari kita lihat. Ternyata hayalan itu seperti apa sih? Nih ya. Belajar di sini deh. Ya kamu dapat ilmu gratis loh. Ada 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan manusia berhalusinasi. Ternyata salah satu penyakit yang membuat manusia itu berhalusinasi, nama penyakitnya adalah epilepsi. Nih, nomor 7 dia. Ternyata rasulnya orang Kristen itu epilepsi, namanya Paulus. Mari kita lihat. Menurut National Library of Medicine, ini adalah situs National Center for Biotechnology Information, situs Amerika Serikat, situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Ternyata dikatakan yang bahkan berhalusinasi itu berpotensi halusinasi adalah Paulus. Penyakit Santo Paulus, ekstasia dan kejang ekstasis. Rasul Paulus memiliki penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin dan terbukti hayalan saja. Itu berasal dari ajaran Kristen, karena ternyata kalau kita lihat mukanya Tuhan orang Kristen itu adalah hayalan saja. Nih tengok. Ini buktinya ya. Ternyata selama ini liputan 6 ya. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi.
hayalan saja. Jadi inilah ajaran hayalan ya, yang muncul dari orang epilepsi, dan juga terbukti Yesus itu tidak terbukti ada secara arkeologis. Siapa yang bilang? Nih, pakar bongkar bukti arkeologis keberadaan Yesus Kristus. Judulnya kan begitu. Tapi apa isinya? Baca, jangan baca judul. Nih, baca nih. Nih. Bentar ya. Kita lihat. Mari kita baca teman-teman ya. Nih. Arkeolog selama bertahun-tahun telah menggali untuk mencari bukti yang menunjukkan Yesus itu benar-benar ada, mulai situs arkeologis hingga catatan sejarah. Bukti arkeologis soal siapa sebenarnya sosok dan asal-usul Yesus Kristus diakui belum terlalu lengkap. Ini manis sekali bahasanya. Memang nggak ada, bukan terlalu nggak lengkap, memang nggak ada. Terbukti salah satu situs menegaskan bahwa memang tidak ada bukti secara historis Yesus itu pernah ada. Makanya dianggap sebagai hayalan saja. Nah ya, nih. Bukti kalau Yesus itu mitos itu dengan pernyataan dari seorang profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review, Lauren Mikitiu, punya pendapat yang tegas terkait sosok Yesus Kristus. Apa katanya? Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Jadi Yesus ini adalah hayalan saja. Itu yang hayalan. Paulus epilepsi, halusinasi. Muka Yesus imajinasi. Ternyata sosoknya pun tak terbukti secara arkeologis alias mitologi. Dan ternyata bahwa Yesus dikatakan mitos itu ternyata disampaikan oleh banyak profesor. Mana datanya? Kapan Mari saya kita ngomong bahas. kalau Umi terus semua ini? Belum saya jawab juga yang Umi Jawab. sampaikan sama saya. Tunggu. Kok kamu menjawab? Kamu di sini kan bertanya. Ya iya, saya hayalan bertanya saja. apa? Ini mau saya jawab Yaudah. lagi yang untuk Umi. Silakan. Jadi nggak bisa Tunggu. nggak bisa saya Yang bantah benar kamu- semua kata Umi. Yaudah silakan Gitu kamu loh. bantah. Ya silakan kamu bantah. Nggak bisa saya bantah. Biasa Ya diam bantahlah aja kalau gitu. ya bantah. Biar jadi Ya penonton bantahlah kalau sejati bisa. gitu. Ya bantahlah Ya udah, woi. aku tahu. Bantahlah. Ya aku bantah lah Umi bantah. ya. Oke. Bantah. Yang dikit. Umi ini aja pun yang ngecok. Jangan gemetar jakunnya, Bang. Nggak ada Wah, nampak. saran gitu. Wah, tertawa dalam Ini, kepedihan nih. Tertawa dalam Apa di kepedihan ya. kalau kami Kristen itu Umi, kita harus kritis. Beda kalau Muslim harus Kritis. Sejak kapan Kristen kritis? Kalau memang kau kritis, Makanya kau ada tanya sama namanya pendetamu. Kristen Protestan Bro. ini. Artinya Ya, aku tanya dia sama percaya dari kau. Katolik, kalau dia tidak cocok dia protes gitu. Oke, aku Umi. tanya Beda sama kalau kau. Muslim mah. Oke, kau kritis. Kau kritis? Sudah kau tanya sama pendetamu siapa penulis kitabmu namanya? Penulis Al-Quran siapa Umi? Penulis Al-Quran di zaman Nabi Muhammad Zaid bin Sabit, di zaman Abu Bakar Zaid bin Sabit, di zaman Utsman Zaid bin Sabit. Kalau sekarang Kemenak mencetak. Sudah kau kritisi Kalau- kitabmu? Sudah bertanya kok kau tanya Ngapain saya balik? kritisi? Oke. Orang udah Siapa? penulisnya sudah ada Siapa namanya. Kalau di kitab Yohanes, Yohanes. Siapa? Kalau di kitab Oke. Matius yang nulis. Siapa yang bilang? Itu Siapa yang gabungan bilang kalau daripada- penulis? Siapa yang bilang penulis kitab Yohanes? Siapa nama orangnya yang mengatakan itu? Kritis banget kau ya. Coba kau tunjukkan, sebutkan Umi. satu profesor, satu doktor yang bisa membuktikan penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Jangan tipu aku hidup-hidup. Kau berhadapan denganku Enggak, yang paling saya kritis. Saya tidak suka menipu. penuh. Di Muslim yang suka menipu. Coba. Oh, Berdusta coba aja dibolehkan. tunjukkan. Kalau kami nggak boleh berdusta. Mana Umi. dalil? Nggak boleh Oh, berdusta. tidak boleh berdusta. Oke, ini Iya, oke. Umi. Oke. Ya A kalau A, B kalau B, kalau di Muslim boleh berdusta. Isi satu dibilang Oke. cuma satu aja deh. Kau aja yang paling kusayang di dunia ini. Rupanya ada yang disayang-sayang di sana gitu. Umi. Apa orang ini nih? Ngomong apa sih? Nih tengok ya. Kau bilang nggak boleh berdusta ya? Nih kita lihat lagi nih ya. Baca kitab kau. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya,
Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kau mengikuti Paulus yang mengajarkan kalau kau berdusta untuk kemuliaan Tuhan nggak boleh dihakimi sebagai orang berdosa. Kau bilang nggak boleh berdusta. Justru Rahab, seorang pesundal, dibenarkan karena dia berdusta. Ini bahkan Tuhan kau pun berdusta. Aku bisa tunjukkan nih, Tuhan kau terciduk sama aku berdusta. Kau baca seorang lonte bernama Rahab, ya, dia pelacur, seorang pelacur namanya Rahab. Nih kau tengok ini. Demikianlah Rahab, perempuan lonte itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yesua. Kenapa? Karena dia berdusta menyelamatkan orang Israel. Kau bilang nggak boleh berdusta dalam agama kau. Tuhan kau berbohong. Kau tahu Tuhan kau berdusta apa? Keji sekali bohongnya Tuhan kau. Apa kata Tuhanmu? Kepada orang yang mau mati bersama dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, katanya. Gak kurang ajar itu mendustai orang yang udah mau mati. Ternyata Tuhan kau hari itu nyungsep ke alam maut untuk membela kehormatan Tuhan kau di hadapanku, biar gak kukata-katai dia penipu, PHP. Kau tunjukkan dalil di kitab kau bahwa hari itu Tuhan kau pernah ke Firdaus. Kalau tidak bisa kau tunjukkan, maka aku tidak berhenti mengatakan Tuhan kau penipu, mem-PHP. Tunjuk dalilnya. Kemana Tuhan kau sehari itu? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, katanya. Tahu-tahu dia mati 3 hari, masuk ke alam maut, 40 hari kemudian baru naik ke surga. Di PHP, udah matilah penjahat itu, ya kan? Matilah penjahat itu kan. Kok di neraka aku? Katanya si Yesus bilang aku masuk surga. Tahu-tahu si Yesus dalam maut lagi kelahi sama iblis. 3 hari baru bangkit. Coba kau bilang nggak boleh berdusta di agamamu, Tuhanmu berbohong. Apalagi Tuhanmu berbohong begini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Enok sudah masuk ke surga tanpa Tuhan kau. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lukas pasal 24 nomor 46. Apa kata Tuhan kau? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Mau kau cari 1000 tahun gak jumpa ayat itu. Makanya aku bilang, yang penipu itu Tuhanmu, bukan nabiku. Mana pernah nabiku? Berdustalah dalam segala hal. Kami tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 hal. Menyelamatkan diri kami, menyelamatkan negara kami, menyelamatkan orang lain. Baru kami boleh berbohong. Daripada kalian Yang namanya berbohong untuk dusta kemuliaan tetap Tuhan. dusta, Umi. Loh, beda lah. Oke, aku tanya sama kau konsisten ya. Kalau seandainya bini mau diperkosa orang dan dia sembunyi di lemari, tangan kau diikat, lalu penjahat bertanya sama kau, "Oi, kebenaran, di mana istrimu bersembunyi?" Jujur kau bilang, binimu di dalam lemari bersembunyi. Jawab. Jawab. Kenapa kau terdiam? Coba diulang, Umi. Coba. Apa gimana, Umi? Coba diulang. Ketika rumah kau Gimana dimasuki contohnya, perampok, yaudah aku kasih contoh. Ketika rumahmu dimasuki perampok, ternyata karena badan kau letoy, nggak pernah olahraga, nggak pandai kau bersilat, diikat tanganmu sama maling. Lalu karena binimu tahu maling udah masuk, kau udah mau dibunuh sama maling, sembunyilah binimu, anakmu perempuan dan mamamu di dalam sebuah lemari. Dan kau tahu kalau binimu, anakmu dan mamamu bersembunyi di situ. Ditanyalah sama perampok, "Hei kebenaran, tahu kau di mana istrimu, mamamu, anakmu? Aku pingin menelanjangi mereka dan menikmati tubuh mereka." Apa jawaban kau kepada perampok itu? Contoh yang kasih Umi pun contoh yang gak masuk akal. Masa Nampak dirimu kau kasih kali tahu kau ketampol. dari mana kita? Inilah penipunya kalian itu. Kalian itu cuman omon-omon. Kami nggak boleh berdusta. Umi pun kalau Nggak saya di disuruh dalam diri berdusta saya atau kasih berdusta. diri. Mungkin ibaratnya suami Umi kasih tahu sama perampok, itu suamiku bunuh aja dia biar aku sama dirimu. Apa? Ih, jijik Karena kali aku suamiku sama sudah Kristen nggak ini loh. kuat lagi. Ternyata otak orang Kristen ini, kalau seandainya bininya udah nggak dipakai, dia udah ambil aja biniku karena aku mau cari bini baru. Giri Kan kali Umi kau yang loh. bilang itu. Baru Aku nggak bilang pernah tadi bilang kan gitu. Umi like, ini on off Umi Tidak ini. pernah kami begitu. Umi tadi bilang sama saya. Kalau Umi tadi aku, bilang sama saya. ini, Kalau nggak- istri nggak ada kamu aku bilang sembunyi gitu. di dalam apa kau kasih tahu sama Iya. maling. Sekarang saya balikan sama Umi. Suami Aku, Umi di dalam sembunyi karena maling. Umi bilang bunuh aja Aku dia di jawab dalam apa? itu. Kenapa Oh, nggak enggak. kuat lagi dia? Kenapa kau yang jawab? Nafsunya Kenapa nggak kau bisa yang jawab? 70 bidadari Kok di kau yang gasnya, menjawab? gitu. Kok kurang ajar kau jadinya?
Aku yang ditanya kok kau yang jawab. Berarti kau yang pengen di tusbol depan belakang sama penjahat ya. Kalau aku itu anakku sembunyi dalam penjara, dalam lemari. Dengarkan aku baik-baik. Inilah perbedaan Kristen dengan kami umat Islam nih ya. Kalau aku mau dibunuh sama penjahat, anakku sembunyi, ku katakan kepada mereka supaya penjahatnya kabur keluar. Anakku tadi keluar. Berbohong aku demi menyelamatkan anakku. Tidak masalah aku berdusta untuk menyelamatkan anakku, karena Allahku Tuhan yang maha pengasih. Tuhanku tahu kalau aku dalam keadaan terjepit bukan ingin menipu orang lain. Maka Tuhanku tidak mengganjar ini sebagai dosa, karena niatku berbohong untuk menyelamatkan putriku yang tercinta. Bisa jadi kehidupannya bermanfaat buat dunia. Supaya dia selamat, ku bodoh-bodohi sama seperti yang dilakukan oleh Rahab. Kau tahu siapa Rahab? Ini makanya kau itu belajar kitabmu. Tuhan kau sendiri seorang lonte saja berbohong diselamatkan sama Tuhan kau. Lalu kau bilang pula Tuhan kau nggak ngizinin orang berbohong. Inilah penipuan Kristen bertahun-tahun yang diimani di gereja. Kau tengok dalam kitabmu ya. Kutunjukkan dalam kitab Ibrani nih. Kau tengok itu ya, perempuan sundal bernama Rahab itu ya. Kau baca ini. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Apa perbuatan si pelacur ini? Berbohong. Dia berbohong menyelamatkan orang Israel dari kejaran orang Jericho. Lalu kau bilang ini Tuhan binatang ini, Tuhan biadab ini yang membenarkan dusta ini. Inilah kenapa Kristen ini memang dikutuki Yesus sebagai anjing. Karena penghinaannya terhadap Tuhannya Kristen loh. Tuhannya orang Kristen yang kalian panggil dengan Bapa. Itu dalam kitab Yakobus pasal kedua nomor 25 mengatakan bahwa Rahab karena berbohong itu dibenarkan oleh Tuhan. Artinya berbohong demi menyelamatkan orang lain itu perbuatan benar. Kau Kristen, Tuhan kau saja berbohong. Paulus ngajarkan kau berbohong. Kau yang pendusta ini yang mengatakan ada di Al-Quran kami, bahwa di hadis kami juga ada perempuan otak separuh, lalu berkata kami nggak dibolehkan berdusta. Ketika bini kau, anak kau perempuan bersembunyi dalam lemari, kau diikat tanganmu, ditanya sama penjahat, woi Kristen, di mana anakmu bersembunyi? Ragu kau menjawab, nggak mau kau jawab langsung loh. Kau bilang mungkin karena kau jujur, langsung kau jawab, iya anakku di lemari. Inilah Kristen, tidak akan pernah membela anak dan bininya. Mereka biarkan anak, kalau anakmu diperkosa, kau lawan atau kau diamkan itu penjahat? Lawan Umi. Berarti kau nggak ikut Tuhan kau. Kau tengok dalam kitabmu ini. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu nih. Inilah kalian Kristen. Ayat di kitab kalian aja kalian kencingi, ya. Kau lawan. Nah inilah kau ngaku-ngaku Kristen kau. Nih. Ketawa kau. Kau sedang mempermalukan diri kau loh. Nih. Ngapain saya mempermalukan? Justru Matius pasal 5 nomor 39. Saya tidak usah marah-marah, Umi. Loh, mana ada Kristen kayak gitu? Yesus itu suka marah. Orang jualan aja dibuka-buka dia, orang jualan marah-marah dia. Bahkan kalian dikatai bodoh, dikatai anjing, dikatai ular buludak. Kau pikir Yesus pernah ketawa apa? Yesus justru nggak pernah ketawa kayak kau. Yang pernah ketawa itu Nabi Muhammad. Tuhan kau nggak pernah ketawa. Nih, kau tengok ini. Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat ini justru mengajarkan kau kalau binimu diperkosa, kau suruh anakmu lagi melayani. Anakmu yang satu diperkosa, kau kasih anakmu yang satu lagi. Itulah mana ada kau disuruh diizinkan melawan. Si Edis bilang Umi otak separoh. Nggak ngerti arti ayat itu. Dikatakan otak separuh sama orang yang punya otak tapi nggak kepake, itu bukan hinaan. Bro, pipi kananmu ditampar berikan juga pipi kirimu. Bukan kalau istrimu diperkosa kita balas-balas. Bagus, tenangkan dirimu dulu. Jika dalam keadaan apa kamu baru kamu nantang. Nggak mungkin kau baca ayatnya nggak? Kau dipukul aja kalau kau Umi ditonjok-tonjok aja. Kau baca ayatnya nggak? Nggak, kau baca ayatnya nggak? Kau bisa nggak membedakan antara melawan dengan membalas? Kau bisa bedakan nggak? Kau tahu nggak istilah melawan penjajah? Dengar dulu, diam dulu. Kau pernah dengar bahasa Indonesia gini nggak? Melawan penjajah. Jadi kau pikir melawan penjajah itu dengan menjajah balik gitu?
Melawan kebodohan. Berarti kau pikir melawan kebodohan itu dengan jadi orang bodoh gitu? Melawan penjahat, melawan korupsi. Berarti menurut kau melawan korupsi itu dengan cara menjadi korupsi. Inilah kenapa lebih baik aku dikatakan nggak punya otak sekalipun daripada punya otak kayak kau tapi nggak kepake. Aku lebih baik dikatakan nggak punya otak tapi jalan otakku gini nah. Lebih baik kau katakan aku nggak punya otak. Buat apa kau ngaku-ngaku punya otak? Tapi kelakuan kau kayak gini. Loh, sekarang ku tanya sama kau. Melawan dengan membalas itu hal yang sama atau beda? Beda. Nah, dalam kitabmu itu yang dilarang ngapain? Dilarang bukan membalas, Umi. tapi dilarang Ini melawan. saya contoh biar tahu Eh. biar tahu Umi arti Kau baca kalimat nggak? itu Coba kau melawan baca. dengan balas Umi. Coba kau Melawan baca, kayak baca. gini, kita diserang Umi. Makanya, Kau baca Umi, ayatnya. Yang dilarang itu ngapain? akal yang Loh. diberikan Tuhan aja. Ya, makanya kalau kau Jangan mengaku separuh berakal, aja. Ganti aja lah. ya nggak apa-apa. Dikatakan otak separuh sama orang yang punya otak tapi nggak kepake itu bukan hinaan. Kuulangi sekali lagi. Kau dilarang ngapain di sini kata Yesus? Dilarang apa? Janganlah kamu melawan. Coba biar saya baca Nah, semua Umi. kalau binimu Janganlah kamu diperkosa, melawan. kau melawan nggak? Kalau binimu diperkosa, kau melawan nggak? Nah, inilah aku bilang Kristen ini ngakunya punya berdusta otak. dengan Romi, berdusta Islam. Gini lah dengan Kristen. berdusta apa namanya? Gini, udah diam dulu ya. Ini Kristen ini Kristen ya. Kristen nih orang Kristen, diam dulu ya. Oten ini teman-teman. Saya memang betul-betul saya tuh nggak habis pikir ya. Kalau perumpamaan mereka ini dalam Al-Quran itu hewan ternak. Quran surah Al-Baqarah 157. Kalau perumpamaan mereka ini menurut Yesus anjing. Kitab Matius yang sudah kita bacakan itu. Saya tuh bingung teman-teman ya. Kenapa bisa terkorelasi pernyataan Al-Quran dengan Yesus gitu loh. Kenapa secara esensi betul-betul digenapi sama orang-orang Kristen yang naik ke kemal kita. Tertulis di kitabnya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Seolah-olah di sini menurut dia Yesus bodoh. Sehingga apa yang disampaikan Yesus itu tidak begitu sebenarnya. Penjelasannya adalah jangan melawan artinya jangan membalas. Berarti mereka mengatakan Yesus ini bodoh. Kenapa? Karena ternyata kata-kata yang tepat bukanlah melawan tapi membalas. Kristen ini yang menuliskan Yesus bilang jangan melawan. Kristen ini juga yang mengatakan bukan begitu artinya, tapi jangan membalas. Berarti dia katakan Yesus bodoh karena Yesus salah menggunakan kata. Padahal kata yang ditulis di situ adalah jangan melawan. Lalu diganti sama dia, maksudnya jangan membalas. Membalas dan melawan itu beda. Membalas itu apabila aku ditampar, aku tampar balik. Melawan itu ketika aku mau ditampar, ku lawan dengan cara apa? Ku tangkis. Tak boleh. Ku lawan itu. Bukan berdiam diri aja ku kasih tampar pipi sebelahnya. Atau ketika kita melawan penjajah, bukan berarti kita jajah balik kampungnya, tapi kita pertahankan negara kita. Inilah umat Kristen. Kenapa masuk neraka ujung-ujung gara-gara nggak paham KBBI. Antara firman dengan yang berfirman tidak bisa membedakan. Antara Tuhan dengan tuman dengan manusia tidak bisa bedakan. Antara melawan dengan membalas tidak bisa bedakan. Antara otak dengan akal tidak bisa bedakan. Yang dikatakan dalam konteks hadis adalah kemampuan berpikir alias akal. Kata Kristen akal adalah otak. Itu kenapa besok dubur adalah kotoran, kotoran adalah dubur. Itu kenapa dalam Kristen itu Yesus dikatakan Tuhan, karena tidak bisa membedakan mana yang berfirman dengan yang firman. Nggak bisa. Manusia dengan Tuhan nggak bisa bedakan. Yang mana akal, yang mana Udah. Kamu belajar dulu aja sama Edis ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.